Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, aja lah. Untuk lebih hikmatnya lagi acara kita, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kita betul-betul khusyuk. Karena sebetulnya doa-doa yang kita panjatkan untuk bayi, insya Allah akan lebih rampung, akan lebih terkabul ketika kita betul-betul menyimak kajian yang akan saya sampaikan. 10:30 a.m. Tanam pinang rapat-rapat, bolehlah puyuh tidak berlari. Mari duduk rapat-rapat supaya barokah tidak lari. Ini ya Rabbal Alamin. Kita ulang lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول ولا شريعة بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وأصحابه المجاهدين الطاهرين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan yang terhormat, marilah kita bersyukur. Di awal kata tadi telah kita sampaikan, sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa tersajikan kepada guru kita tercinta, manusia agung sejagat raya, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarganya dan sahabat beliau radhiyallahu anhum. Begitupun juga dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita, dosen-dosen kita, hingga sampai kepada kita sekeluarga besar yang berusaha untuk tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru kami sapa dulu sejenak yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, beserta segenap perangkatnya yang tak mungkin kami sebutkan satu demi satu. Namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh perangkat di tempat ini. Semoga Allah curahkan berkah rahmat kepadanya. Yang kami hormati pula dan semoga Allah muliakan sahibul bait atau sahibul hajat, yang punya rumah, yang punya hajat, yaitu Bapak Antonius sekeluarga besar. Karena yang saya kenal awalnya itu adalah Bapak Anton alias Bapak Siswanto. Baru tahu di sini juga namanya saya ini Bapak Siswanto. Ya, dipanggil Bapak Anton ternyata ya. Nah sekarang ada lagi kenal apa namanya dengan Bapak Antonius. Tentu nggak ada panjangnya. Tadinya saya mau tambah Antonius, Filipus, Uranus, Neptunus, dan Paulus. Ya, ya alhamdulillah ternyata beliau adalah seorang Muslim dari Sekayu yang taat. Insya Allah, amin. Taat ya Insya Allah ya. Taatlah Insya Allah berkah ya. Mudah-mudahan ini Pak Anton ini keluarganya keluarga baik Insya Allah. Keluarga baik-baik. Saya Abi Hilman baru baru di sini kira-kira kurang dari setahun. Saya datang di sini bersama istri saya. Oh ya, mohon doanya juga untuk istri saya kumpul ya. Istri saya ini lagi mengikuti tes P3K. Nah, jadi mohon istri saya Ida Farida SPD lagi mengikuti tes P3K. Semoga Allah perkenankan, Allah kabulkan dia lulus. Ini doa dari semuanya. Aminnya itu yang paling penting. Nah, Masya Allah. Karena di sini banyak kasih Allah, saya yakin. Ada kumpulan sarjana, ada masternya juga, ada ustaz-ustazahnya juga. Nah, maka insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan siapa yang mengaminkan, maka malaikat pun juga akan menyatakan amin, kamu juga. Anda juga demikian. Kalau kita mendoakan kelulusan buat orang lain atau kesuksesan buat orang lain, maka malaikat akan mengaminkan, amin kamu juga, amin Anda juga. Ya, jadi tidak ada ruginya kalau kita saling mendoakan di sini. Mungkin di antara jemaah sekalian ada yang belum kenal dengan saya Abi Hilman, ada juga yang belum kenal dengan istri saya Umida Farida, ya, yang sekarang ini tengah ada di dalam. Saya dengan istri saya sama, senasib sepenanggungan, seiring sejalan, artinya sama-sama tunanetra, tidak dapat melihat. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga besar Pak Antonius ternyata alhamdulillah mempercayakan kepada saya Abi Hilman untuk menyampaikan tausiah di sini. Karena jarang-jarang loh Pak, ada sekumpulan masyarakat yang percaya kepada penyampaian seorang tunanetra. Ternyata alhamdulillah keluarga ini adalah keluarga yang percaya kepada tunanetra. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang percaya kepada sahabat Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat tunanetra yang menjadi salah satu 10 orang yang ditetapkan sebagai ahli surga. Maka keluarga besar Pak Antonius ini adalah terdiri dari orang-orang yang insya Allah mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena telah memuliakan tunanetra seperti halnya beliau baginda Rasul memuliakan Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Antonius keluarga, dan kita di dunia ini dapat berkumpul di daerah Sekaunatan ini. Semoga nanti di akhirat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita juga akan berkumpul menatap wajah Allah yang Maha Kuasa dengan senikmat-nikmatnya, kelezatan paling tinggi, puncak kenikmatan. Amin ya Rabbal. Karena bagi kami Pak tunanetra itu yang paling penting ini bukan lagi bercita-cita ingin melihat dunia. Karena orang kata Pak, ini kata yang melihat, wallahu a'lam, mudah-mudahan di sini tidak ada orangnya ya. Selepas mata memandang itu dosa dan dosa yang dilihatnya. Melotot sedikit ada dosa, melotot sedikit lihat sesuatu yang bukan haknya, melotot sedikit lihat sesuatu yang kira-kira ingin dimilikinya. Kalau boleh dikata betullah seperti pantun orang dulu Pak, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nah itu. Tapi kalau kami dari kuping Pak, dari telinga turun ke hati. Tapi harus bunyi dulu. Kalau tidak bunyi, tidak akan mungkin terasa. Harus ada suaranya dulu. Tapi kalau orang melihat, pandangan mata itu bagaikan angin, cepatnya bagaikan kilat. Begitu lirik langsung dapat. Maka para jemaah sekalian yang memiliki mata penglihatan, syukurilah nikmat itu. Jangan sampai Allah cabut penglihatannya di akhirat kelak. Dan kami juga sebagai tunanetra, jangan sampai kami mengalami kebutaan 2 kali, di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran, maka Allah akan memberikan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka mudah-mudahan kita semua, terutama para jamaah sekalian, di dunia melihat, di akhirat juga melihat. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, ini kita dalam keadaan akikah ya. Atas nama siapa tadi? Saya kurang jelas. Aisyah kan? Alisa Syakila Priyanti binti Antonius ya. Coba dulu lagi, Alisa Syakila Priyanti binti Antonius. Barakallah. Mudah-mudahan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Semoga Ananda Alisa,
Allah jadikan wanita salihah, Allah jadikan orang-orang termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Allah jadikan beliau itu Ananda ini adalah orang yang senantiasa salihah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama Allah dan Rasul, berbakti juga kepada bangsa dan negara, punya guna untuk manusia lain. Karena sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna buat orang lain. Jangan sampai ketika ada salah seorang anak kita lahir malah menimbulkan masalah. Jangan sampai ketika kita mencetak generasi penerus, malah generasi penerusnya ini adalah orang-orang yang suka buat masalah pada orang lain, suka bikin susah orang lain. Maka pendidikan dari sejak dini itu penting, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penting? Karena dididik secara Islami saja masih ada yang gagal, apalagi tidak dididik sama sekali. Ya, alhamdulillah ini saya di sini berkumpul dengan ustaz-ustazah yang insya Allah semuanya sudah pada sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya juga kumpul dengan para sarjana, para master, ya subhanallah ini. Kebanggaan untuk saya pribadi, karena saya tidak bisa apa-apa sebetulnya, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang punya kekuatan yang segala-galanya. Suatu kebanggaan buat saya. Nah, tidakkah terdetik dalam hati jemaah sekalian, kita semua, bahwa kita juga ingin punya anak yang sukses seperti Bapak Ustaz, Ibu Ustazah, seperti para sarjana, para master yang kumpul bersama kita. Tentu ingin ya, kita ingin anak-anak kita ini sukses. Apalagi saya ini sebagai orang baru di alam dunia, baru lahir berapa hari ya? 4 bulan. Oh, sudah 4 bulan, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah lumayan besar ya. Sudah bisa ini menimpa ya, sudah melihat ya. Sudah ada respon-respon gitu ya. Masya Allah. Ini Pak, tanamkan Pak, dia mulai ingat. Sebetulnya dari sejak dalam kandungan ya. Dari sejak dalam kandungan itu ibunya dan bapaknya jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Karena ada orang Pak lagi hamil, dia malah nonton film porno. Pas mau dekat-dekat, ini lagi hamil tua, malah nyopet duit suami. Nah, jangan sampai seperti itu. Pinjam uang riba, aduh ya Allah, kesian anak dikasih makan dengan harta riba. Ya, aduh ada yang kena, ada yang kesini. Ya maaf Pak, mohon maaf. Karena apa? Ini penting harus disampaikan. Kita pengen punya anak baik, ya harus dikasih makan sama yang baik-baik. Betul Pak? Kita pengen punya anak yang salehah, yang saleh, itu mesti kita kasih makan minum konsumsi yang halalan thayyibah. Itu yang paling penting. Dari kecil sudah kita didik dari sejak dalam kandungan. Yang dididik dari sejak dalam kandungan saja masih gagal. Siapa di antaranya Pak yang Allah uji dengan kegagalan mendidik anak? Aduh, saya berlindung kepada Allah ya, jangan sampai demikian ya kita ya. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, di antaranya gagal. Tidak jadi anak soleh, malah jadi anak pembangkang. Itu Pak, bahaya. Itu anak Nabi. Jadi jangan heran. Allah, Ustaz punya anak, wah Abi kok punya anak susah diatur. Jangan heran, anak Nabi aja ada yang begitu. Nah, tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Kalau anak lagi baru lahir kan disuruh oleh Nabi kita antus miusnahu wa adabahu, ditanamkan, dikasih nama yang baik. Dalam akikah juga kan ya, kullu ghulamin murtahinun bi aqibatihi turbahu anhu yawma sab'ihi wa yukhlaqu wa yuthamma. Kalau anak Adam lahir, seorang bayi itu lahir ke alam dunia, maka tergadai jiwanya dan untuk menebusnya. Bagaimana cara menebusnya? Yaitu pertama dengan menyembelihkan hewan, kambing, domba, gibas. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kemudian itu di hari ke-7 sunnahnya. Kalau belum mampu ya mungkin boleh sekarang juga. Kemudian juga jangan lupa pula untuk mencukur rambutnya
sampai licin, lalu digeramkan dengan emas dan hasilnya diinfakkan kepada yang membutuhkan. Dan yang satu lagi adalah ketika kita memberikan nama yang baik. Nah, itu namanya sudah ada nama-nama Islamnya, itu yang baik, yang bagus. Alhamdulillah, ketika Pak Antonius ini punya anak, diberikan nama, ada nama Islamnya. Ya, alhamdulillah, untung namanya enggak Maria Magdalena. Nah, itu. Alhamdulillah anaknya bernama nama yang Islam. Berkah, al-ismu minad doa, nama itu bagian dari doa. 10:45 Nama anak saya ya, Hilman Rashad Nasiruddin misalnya. Saya berdoa kepada Allah untuk anak saya, semoga anak saya menjadi anak yang lembut, anak yang lurus dalam jalannya, anak yang senantiasa menjadi penolong agama Allah. Itu doa penting. Jadi namain anak itu jangan asal. Nanti akan menjadi kebanggaan pada kita ketika satu demi satu di antara kita dipanggil di yaumil akhir. Kalau namanya bagus, maka akan bagus pula Pak hasilnya. Oh ya, mohon maaf Pak, sedikit iklan. Nah, iklan dulu ini. Mohon like, share, dan subscribe. Ini ada kamera girl kita, kamera girl ya. Itu link YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan itu Pak ya. Link YouTube Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan, mohon di like, share, dan subscribe. Insya Allah menjadi amal soleh dan menjadi berkah buat tuan-tuan semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi bahwa alhamdulillah ya, ini dengan kelahiran putri kita di sini memberikan amanah kepada kita dengan nama yang baik. Itu juga belum cukup, ternyata harus diajarkan adab-adab yang baik kepada anak kita ya. Dari kecil saja, dari mulai bayi itu anak sudah diadankan. Coba kalau anak-anak pas lahir didengarkan lagu dangdut, repot Pak ya. Lagi baru lahir dikenalkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu remix, ia tidak akan jadi anak soleh. Maka ketika baru lahir diperdengarkan suara azan di telinga kanan, koma di telinga kiri. Yang baik-baik dulu masuk supaya anak kita ini jadi pecinta sholat. Karena kalau anak-anak kita ini jadi ahli sholat Pak, insya Allah hidupnya akan sukses. Percaya tidak Pak? Wah, mana bisa Bi, sholat itu kan menyembah Allah, tidak akan mendatangkan fulus kayak apa, duit. Masa iya? Itu kalau tidak yakin, mungkin pikirannya lagi konslet. Nah, tapi yang sebetulnya sholat itu dapat mendatangkan kesuksesan kalau yakin, sukses kalau yakin. Masalahnya kita masih ragu-ragu. Padahal dalam kitab Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa yang tidak ragu-ragu? Bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kita, apakah kita mau menjadi orang bertakwa atau bersalah? Ingin takwa, ingin salah. Ingin takwa, pasti kita ingin takwa. Nah, itu jangan ragu-ragu dengan Al-Quran. Makanya dari kecil tanamkan pada anak kita ya. Itu kalau lagi ngasuh anak, coba bacakan ayat Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kayak gitu ya, ayatnya dibacakan. Rabbi habli minas shalihin. Doa anak-anak saleh bacakan di Quran itu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Itu bacakan ayat Al-Quran, dendangkan ayat Al-Quran itu sambil ngasuh dan dengan ayat Quran. Jangan sekali-kali sambil ngasuh anak mutarkan lagu-lagu dangdut lagi. Apalagi mutar lagunya, aduh, lagu-lagu yang kacau balau, yang tidak menanamkan keimanan, ketakwaan. Bahaya. Nanti masuk ke pikiran anak, masuk ke otak anak, masuk ke hati anak, jadi cintanya sama yang tidak jelek.
Coba dari kecil ya. Kalau dulu ini orang tua pernah cerita dulu ya. Ada ustadz cerita bahwa orang-orang terdahulu itu kalau ngasuh anak saja, walaupun nyanyi ngasuh anak itu dengan Islami. Dia nyanyi begini Pak, kalau orang Melayu ya, kalau orang Melayu begini nyanyinya. Asalakana asam gelung ketika asam siang riang ahai menangis badan di pintu kubur teringat diri tidak sembahyang. Dari kecil Pak ditanamkan begitu. Kok diam Pak? Ngantuk Pak ya? Lapar. Tenang lagi. Kalau khusyuk alhamdulillah. Kalau khusyuk itu orang Melayu zaman dulu Pak, pakai dendangnya kayak begitu, enak itu kedengarannya. Datang orang-orang Sontoloyo, datang Pak, nyanyikannya buat anaknya. Aku tak mau aku di madu, pulangkan saja. Astagfirullahaladzim. Di madu, padahal enak di madu. Coba kalau diracun. Nah, Bu, enak madu murni, enak madu asli. Bu, ibu mana Bu? Tadi tim kasidah apa tadi? Kasidah balak kecelakaan apa? Pak, kasidah apa? Oh, RT 04. Alhamdulillah, bagus kok penampilannya, mantap. Oh, 54. Nah, ya, bahaya kalau salah nanti. Oh, 54 itu tapi bagaimana Abi? Waduh. Nah, kenalin ya Bu ya. Semuanya kenalkan. Inilah saya Abi Hilman. Kalau tinggal di sini nih karena ngajar TPAIT Taman Pendidikan Al-Qur'an Istimewa Tunanetra itu dari hari Senin sampai Rabu. Tapi karena ada acara sekarang jadi hari Ahad. Jadi sekarang sampai Rabu. Jadi kalau mau perlu mungkin untuk tausiah atau juga untuk ruqyah, nah bolehlah hubungi saya, iklan dikit ya. 0819 300 3002. Nah sudah itu nomornya, nomor cantik ya. Sekali lagi 0819 300 3002. Nah itu bisa WhatsApp juga, atur aja, gratis buat yang nerima. Nah ya jemaah sekalian, itu orang tadi ya, enak itu kalau di madu itu daripada diracun, ya toh? Nah, makanya Pak, bapak mah ketawanya lebar banget. Nah, itu dia, masya Allah, enak banget kalau udah ngomongin masalah madu. Nah, makanya pengennya madu murni atau madu asli, Bu? Kalau madu murni betul Pak, tapi kalau madu asli dibawa ke rumah orang mah ngambek yang di rumah. Pasti marah, rajuk, karena yang dibawa madu asli. Kalau madu murni enak, minum sama-sama. Itu mantap ya. Ini mohon maaf Pak, saya nggak asli Palembang, jadi ada kacau ini. Kalau saya memang kuliahnya di Bandung waktu kemarin tuh, ya. Kuliah di Bandung di SDA Siliwangi Bandung. Nah kemudian baru masuk Palembang ini tahun 2018 akhir, jadi baru-baru aja dah. Nah aslinya orang Riau, orangnya Ustaz Abdul Somad aslinya itu ya. Tapi kesananya lagi kalau Ustaz Abdul Somad masih agak dekat Riaunya. Kalau saya nyebrang lagi ke Selat Panjang. Nah gitu Pak. Nah itu. Jadi itu kalau cara orang Melayu Pak, cara orang Melayu. Ada lagi kalau cara orang Jawa. Nah di sini kan Pak Anton kan orang Jawa. Jawa Pak, Jawa tapi bisa Sekayu, mantap bahasanya. Kalau saya beda, saya cuma bisa bahasa Minang sama bahasa ya Arab lah sedikit ya, sama bahasa kita gitu dan bahasa Sunda. Kalau apa namanya? Kalau Pak Anton ini dia bisa ini ngomong Sekayu ini jago. Pada orang Jawa. Nah kalau orang Jawa Pak dulu nggak tahu sekarang ya. Sekarang beda lagi. Kalau dulu dia mimpi Bapak mengasuh anaknya itu pasti dengan kalimat penanaman begini Pak. Talelo lelo lelo leku
Ono lampu orang duwe sentir, ono lampu orang duwe semprong. Lampu sentir, lampu semprong, ya, lampu teplok, nah, lampu segala macam ada lah pokoknya. Petoma kalau kata Rasulullah mah. Angger orasi buat susah karo sing ngomong itu enak. Jangan buat susah, katanya inti nasihatnya itu kepada orang yang ngomong, kepada orang tua. Jangan bikin repot. Beda sama anak sekarang, dikit-dikit minta duit. Nah, susah, kerja tidak mau, mengalih kalau kata orang Padang tuh, ya, malas orang kayak gitu, kerja tidak mau, tapi taunya cuma minta saja. Nah, ini bahaya. Pacaran jago, anak sekarang, tinggal minta uang kalau mau buat ngasih ceweknya. Minta uang buat ngasih si dia, si doi, kacau. Itu orang dulu, orang Jawa dulu itu menanamkan penanaman yang baik-baik sama anaknya. Nah, bagaimana dengan anak sekarang orang Jawanya? Katanya beda lagi lagunya, Pak. Ono kate ireng kekere wis tuwa ekok mateng wae. Nah, itu. Ada orang bayi udah diajarin ketek mateng. Aduh. Repot, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Luar biasa ini pendidikan anak, Pak. Coba diajarkanlah yang baik-baik. Makanya hilang tuh udah datang orang-orang Sontoloyo, habislah semua, Pak. Susah, ya. Orang-orang